Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Franciscus Xaverius Bahawatun. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas energi baru dan terbarukan dengan judul energi nuklir. Nama Franciscus Xaverius Bahawatun, NIM 1832 0037, dosen pengampu Dr. Engineering Muhammad Samsiro. Latar belakang. Energi nuklir merupakan salah satu energi dasar yang diperlukan manusia di antara beberapa energi lain seperti energi panas, energi mekanik, energi potensial, energi kimia, dan energi listrik. Energi merupakan kebutuhan mutlak dalam kehidupan masyarakat modern, terutama bagi negara-negara industri yang menjadi pemasok kebutuhan masyarakat dunia. Tak bisa dikesampingkan, energi menjadi indikator kemajuan ekonomi dan kemakmuran warganya. Sebagian besar sumber energi dihasilkan oleh bahan bakar fosil, batu bara, gas, dan minyak yang cadangannya sangat terbatas dan butuh berjuta-juta tahun untuk membentuknya. Perilaku terhadap penggunaan energi kemudian dibayangi oleh persoalan yang lebih mendesak, yaitu kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan bahan bakar fosil. Bahkan lebih dari 2 dasawarsa terakhir, perubahan lingkungan telah menunjukkan bahaya tersembunyi dari penggunaan bahan bakar fosil dan menjadi perhatian dunia. Pengertian energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah dan aman untuk dimanfaatkan. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium. Pemanfaatan energi nuklir telah diusahakan oleh para ilmuwan sejak awal abad 19 Masehi melalui penggunaan reaktor nuklir. Energi nuklir merupakan salah satu sumber energi di alam ini yang diketahui manusia bagaimana mengubahnya menjadi energi panas dan listrik. Sejauh ini, energi nuklir adalah sumber energi yang paling padat dari semua sumber energi di alam ini yang bisa dikembangkan manusia. Artinya kita dapat mengekstrak lebih banyak panas dan listrik dari jumlah yang diberikan dibandingkan sumber lainnya dengan jumlah setara. Potensi energi nuklir di Indonesia. Dengan adanya energi nuklir tipe reaktor, penggunaan uranium dalam nuklir menjadi lebih irit. Dengan demikian, nuklir dapat memenuhi kebutuhan energi listrik untuk jangka panjang. Indonesia mempunyai tambang uranium sebagai bahan bakar nuklir yang bisa ditambang sendiri di masa depan. Tambang uranium tersebut terdapat di Kalimantan dan Papua. Penyediaan bahan bakar nuklir memerlukan penambangan yang lebih sedikit. Apabila Indonesia membangun PLTN, tambang uranium tersebut dapat dieksploitasi dan digunakan sebagai bahan bakar PLTN. Nuklir lebih bersih apabila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga fosil atau minyak, batu bara, dan gas. Maka polusi udara yang ditimbulkan oleh nuklir jauh lebih sedikit. Volume limbah nuklir relatif sedikit. Di samping itu, Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan banyak pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tempat tersebut dapat digunakan untuk menyimpan limbah radioaktif yang bersifat lestari atau permanen. Teknologi sudah teruji dan andal. Sejak tahun 1987 sampai sekarang tidak pernah terjadi kecelakaan dalam PLTN yang menelan korban jiwa. Indonesia sudah lama memiliki reaktor riset dan mempunyai sumber daya manusia di bidang teknologi nuklir yang cukup banyak. Jika Indonesia membangun PLTN, maka SDM dari Batan
ITB dan UGM dapat dimanfaatkan dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN. Badan Tenaga Nuklir Internasional menganggap Indonesia layak untuk pembangunan PLTN. Kalau Indonesia membangun PLTN, maka untuk mengurus perizinannya lebih mudah. Masa pakai PLTN cukup lama. PLTN dapat digunakan selama 50 tahun. Ini lebih lama dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga fosil. Panas yang dihasilkan di samping untuk menghasilkan energi listrik juga dapat digunakan untuk desalinasi air laut untuk menjadi produk air minum. Daerah-daerah penghasil nuklir dalam arti bahan bakar atau uranium. Yang pertama Aceh Tenggara, yang kedua Muaro Bungo atau di daerah Jambi, Bangka Belitung, yang keempat Lampung Tengah, yang kelima Tukul Kalimantan Barat, Palu Sulawesi Tenggara, Pegunungan Papua, Nabire, dan lain-lain. Mekanisme kerja atau produk energi nuklir. Energi nuklir dapat diubah menjadi energi listrik dengan penggunaan detektor. Pembangkitan energi listrik memanfaatkan reaksi berantai yang terjadi dalam suatu reaktor nuklir. Biaya pembangkitan berdaya listrik dengan menggunakan energi nuklir lebih murah dibandingkan dengan energi lainnya. Selain itu, energi nuklir dapat mengatasi krisis energi karena energi yang dihasilkan hampir dimanfaatkan seluruhnya. Proses pemanfaatan panas hasil fisi untuk menghasilkan energi listrik di dalam PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. Yang kedua, panas hasil reaksi nuklir tersebut dimanfaatkan untuk menguap air pendingin, bisa pendingin primer maupun sekunder, bergantung pada tipe reaktor nuklir yang digunakan. Yang ketiga, uap air yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak atau energi kinetik. Yang keempat, energi kinetik dari turbin selanjutnya dipakai untuk memutar generator sehingga dihasilkan arus listrik. Proses energi nuklir diubah menjadi listrik. Ini merupakan gambar di mana proses pengubahan energi listrik diubah menjadi energi listrik. Yang pada gambar ini dimulainya dari gedung reaktor. Di situ terdapat tangki uap, batang kendali, bahan bakar uranium dan tangki reaktor. Di situ dialirkan dan pembuangannya terakhirnya di situ uap air. Dia menghasilkan panas dan membuangnya di uap air. Nah, dari situ dibuang terus dikembalikan lagi ke kondensor. Di situ fungsi kondensor yaitu mentransfer energi yang panas antara dua atau lebih fluida. Jadi kondensor itu dia bisa mentransfer dan panas yang dihasilkan dari uap air bisa dikembalikan lagi ke kondensor. Dari kondensor dia menggerakkan turbin. Turbin digerakkan sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik ditampung di generator, terus diarahkan transformator. Nah, dari situ sudah diubah menjadi energi listrik. Jadi ini nanti dilihat pada gambar ini merupakan proses di mana energi nuklir diubah menjadi energi listrik.
Performa dari tenaga nuklir. Energi nuklir memiliki performa yang lebih baik daripada energi lainnya. Sebuah PLTN mampu beroperasi hingga 90% dalam waktu setahun. Sebagai perbandingan, pembangkit listrik tenaga uap batu bara biasanya hanya mampu beroperasi 60% dalam setahun. PLTU unit baru mungkin bisa mencapai 80%, tapi tidak pernah lebih dari itu. Gas alam memiliki level performa setara batu bara. Performa energi terbarukan kalah jauh dibandingkan nuklir. Panas bumi memang memiliki performa setara dengan batu bara dan gas alam, tetapi tidak dengan hidro, surya, dan bayu. Energi hidro hanya bisa beroperasi sekitar 40% waktu, energi bayu 15-30% waktu, dan potensi aplikasi dari energi nuklir. Potensi aplikasi energi nuklir di Indonesia yang diterapkan yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). PLTN juga memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu di dalam reaktor terjadi reaksi fisi bahan bakar uranium sehingga menghasilkan energi panas. Kemudian air di dalam reaktor dididihkan energi kinetik uap air yang dapat digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan air untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Ini merupakan rangkaian pembanding antara energi listrik, pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada gambar ini, kalau pembangkit listrik tenaga uap dimulai dari boiler, situ batu bara, minyak, gas alam, dan lain-lain. Terus menghasilkan uap air terus diteruskan ke kondensor. Kondensor terus dinaikkan ke turbin. Turbin menggerakkan dan menghasilkan energi listrik ke trafo menghasilkan arus listrik. Sama halnya dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, cuman bedanya kalau pembangkit listrik tenaga uap menggunakan boiler dan bahan bakarnya batu bara, minyak, bumi, gas alam, sedangkan PLTU menggunakan tabung boiler, sedangkan PLN menggunakan tabung reaktor yang di dalamnya terdapat bahan bakar uranium. Prosesnya sama, cuman bedanya hanya di bahan bakar dan cara menghasilkan energi listriknya. Kelebihan dan kekurangan PLTN. Kelebihan yang pertama, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang kedua, emisi karbon yang cukup rendah. Ketiga, tidak memproduksi partikel polutan. Yang keempat, energi yang dihasilkan sangat padat. Yang kelima, reliable. Yang keenam, volume sampah kurang. Kekurangan dari PLTN, yang pertama, pembuangan energi nuklir. Yang kedua, decommissioning. Yang ketiga, kecelakaan nuklir. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya tadi mungkin ada salah kata, salah bahasa. Saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.